Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai pelaksanaan produksi benih. Saya Ineke Natalia Lumban Gaul dengan NIM A1D 019020. Saya Novi Putri Nurmala, NIM A1D 019032. Saya Dinda Liva Rizkyanti, NIM A1D 019033. Perkenalkan, nama saya Nabila Hoirunisa, NIM A1D 019047. Nama saya Vira Kurnia Sabrina dengan NIM A1D 019093. Saya Elza Radria Ulfa, NIM A1D 019104. Untuk mengetahui pelaksanaan produksi benih, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu mengenai pengertian produksi benih. Kegiatan produksi benih adalah salah satu komponen yang paling penting yang berkaitan dengan penyediaan benih bermutu dengan kondisi enam tepat yang keberhasilannya memerlukan perencanaan yang baik, disiplin yang mantap, serta adanya pengetahuan dan pengalaman berusaha tani, khususnya tentang produksi benih. Produksi benih sendiri pada dasarnya merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam memperbanyak segenggam benih yang berasal dari varietas unggul menjadi benih dengan jumlah yang sesuai kebutuhan dan mutu yang sudah ditentukan. Benih terdiri dari dua, yaitu benih inti dan benih penjenis. Benih inti adalah benih pertama yang diperoleh oleh para pemulia tanaman dari individu-individu tanaman dari varietas yang istimewa untuk tujuan pemurnian dan pemeliharaan varietas tersebut. Sementara benih penjenis merupakan benih yang menjadi basis semua perbanyakan benih selanjutnya yang dihasilkan dari perbanyakan benih inti. Perbanyakan benih inti tersebut dilakukan di bawah pengawasan para pemulia tanaman. Kegiatan pemeliharaan benih inti yang belum dilepas atau baru dilepas dilakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama, pengambilan contoh varietas, dilanjutkan dengan pemeriksaan contoh di atas meja periksa, kemudian dilakukan penempatan dan penanaman benih. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan plot-plot inti dan pemanenan serta perontokan benih inti. Selanjutnya adalah pengambilan contoh varietas. Ambil 200 tanaman pada barisan-barisan yang berada pada jarak 3 meter dari baris-baris batas dengan antar varietas baru dalam suatu pengujian daya hasil. Nah, tanaman yang jeleknya ini dicabut. Pencabutan tanaman yang jelek dilakukan 4-5 hari sebelum benih masak untuk menghindari kerontokan benih. Ke-200 tanaman diikat dalam satu ikatan dan dibungkus dengan kain atau kertas. Ini tujuannya untuk menghindari kerusakan dan kehilangan benih. Setiap ikatan selanjutnya diperiksa dan disimpan dengan baik hingga hasil produksi akhir tersedia. Setelah data tersedia, buang ikatan-ikatan dari varietas-varietas baru yang benihnya ternyata kurang baik dibandingkan dengan varietas-varietas lainnya. Setelah pengambilan contoh varietas tadi, dilanjutkan dengan pemeriksaan di atas meja analis dan penyemaian. 200 tanaman yang tadi dirontok secara terpisah dan benihnya ini diuji di atas meja analis. Nah, benih-benih yang dicurigai sebagai tipe simpang, yang terkena penyakit, atau hal-hal lain yang tidak dapat diterima dibuang. Lalu dilanjutkan dengan penempatan dan penanaman benih. Benih dari setiap 200 tanaman contoh tersebut sekarang siap disemai dalam pembibitan pemurnian varietas yang disebut dengan inti. Tempat penanamannya ini di dalam wilayah di mana varietas tersebut akan ditanam setelah dilepas. 200 keturunan yang membentuk inti tadi harus ditanam dalam blok yang terdiri dari 200 plot dengan barisan ganda 4 unit. Jarak antar plotnya itu sekitar 45 cm. Ini dilakukan untuk mempermudah pemeriksaan barisan selama pertumbuhan tanaman. Setelah tahap penempatan dan penanaman benih, dilanjutkan dengan pemeriksaan plot inti berbarisan ganda dan pembuangan tipe simpang. Pada tahap ini, perbedaan yang muncul pada tanaman ini harus diperhatikan. Contohnya seperti pertumbuhan pada tanaman, warna daun, laju pertumbuhannya, saat berbunga, tinggi, ciri-ciri bongkol bunga, dan reaksi penyakit. Pada saat plot-plotnya masak, warna benih ini akan berkembang secara penuh, sehingga tipe simpang yang tidak dapat teramati pada fase awal pertumbuhan menjadi jelas teramati dan tipe simpang itu harus dibuang dengan cara memotong atau mencabutnya. Apabila suatu tanaman itu dicabutnya setelah melalui masa pembungaan, maka seluruh tanaman sejauh 1 meter dari tanaman tersebut harus dicabut dan dibuang. Setelah dilakukan pemeriksaan pada plot inti, dilanjutkan dengan pemanenan dan perontokan benih inti. Dari 200 tanaman asal, setiap petakan yang tersisanya itu harus dipanen secara individu dengan menggunakan sabit, lalu diikat, dan ikatan tersebut diberi label, selanjutnya disimpan dan diuji daya hasilnya.
Ikatan-ikatan benih inti ini harus dirontokkan terpisah secara individu dan tidak boleh tercampur dengan yang lain. Selanjutnya, semua tumpukan yang terpilih ini harus dikumpulkan menjadi satu plot dan dirawat dengan fungisida atau insektisida. Selanjutnya dikantongi, diberi label, dan disimpan sebagai sumber benih penjenis atau breeder seed stock. Pemeliharaan benih penjenis yang baru dilepas terdiri dari pemilihan lahan, pengisolasian kebun, pelaksanaan teknik budidaya, penetapan lokasi produksi, pelaksanaan teknik penyemaian, roguing, dan pemanenan sumber benih penjenis. Pertama, pemilihan lahan. Lahan yang dipilih harus subur dan tidak ditanam tanaman sejenis agar menjaga kemurnian genetis dari benih tersebut. Lahan yang digunakan juga harus memiliki tempat persemaian yang cukup luas. Yang kedua, pengisolasian kebun untuk melindungi tanaman dari persilangan. Ketiga, pelaksanaan teknik budidaya, yaitu meliputi penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan. Keempat, penetapan lokasi produksi. Lokasi yang digunakan adalah kebun di wilayah tempat varietas baru yang akan ditanam. Kelima, pelaksanaan teknik penyemaian. Teknik penyemaian harus memungkinkan roguing, serta penggunaan benih harus dilakukan secara maksimal karena persediaan benih terbatas. Keenam, roguing. Roguing dilakukan dari persemaian sampai tanaman mulai berbunga. Yang terakhir, pemanenan sumber benih penjenis. Sumber benih penjenis harus bersih dan bebas dari benih varietas lain. Pada pemeliharaan benih inti ini terdapat beberapa cara, yaitu yang pertama, mengisolasi pertanaman, yang kedua, menanam benih hasil penyerbukan, yang ketiga, melakukan roguing, yang keempat, penyerbukan dengan tangan, dan yang kelima, memanen, merontok, dan mengeringkan benih. Yang kedua, pemeliharaan benih penjenis dari galur murni. Pada pemeliharaan benih penjenis ini, terdapat pemilihan lahan, isolasi, roguing, pemanenan dan pengeringan, serta tongkol dan pengupasan tongkol. Selanjutnya yaitu varietas hibrida. Varietas hibrida merupakan generasi pertama atau F1 hasil dari persilangan antara tetua inbrida atau bersari bebas. Dalam pembuatan varietas hibrida, dua tanaman yang berbeda genetiknya disilangkan dan diperoleh generasi F1 yang kemudian ditanam sebagai varietas hibrida. Karakteristik produksi benih hibrida. Karakteristik tersebut yaitu yang pertama, varietas hibrida memiliki potensi tertentu dalam hal hasil dan karakteristik lain yang tidak mungkin dimiliki oleh galur murni atau varietas bersari bebas. Yang kedua, produksi benih hibrida mencakup pemeliharaan dan kombinasi spesifik galur-galur tetua. Yang ketiga, penggunaan sterilitas jantan dan faktor-faktor pemulih dipersyaratkan untuk produksi benih sorghum hibrida, tetapi tidak untuk benih jagung hibrida. Yang keempat, metodologi untuk produksi benih hibrida dari tanaman yang berbeda bervariasi walaupun banyak prinsip-prinsipnya yang sama. Yang kelima, produksi benih hibrida memerlukan praktik produksi benih yang baik dan teknik-teknik yang sangat spesifik lainnya. Teknik pengamanan kemurnian genetik meliputi isolasi, roguing, penggunaan tanaman induk steril, emaskulasi atau detaseling, dan penataan letak tanaman induk. Single cross hybrid merupakan turunan generasi pertama dari persilangan antara dua inbrida atau antara galur-galur murni yang berbeda secara genetis. Prosedur dari single cross hybrid yaitu benih penjenis inbrida A menghasilkan benih dasar inbrida A, benih penjenis inbrida B menghasilkan benih dasar inbrida B. Kemudian benih dasar inbrida A disilangkan dengan benih dasar inbrida B dan menghasilkan benih sebar. Double cross hybrid adalah generasi pertama yang dihasilkan ketika dua hibrida silang tunggal melakukan penyerbukan silang. Sesuai dengan namanya, untuk menghasilkan hibrida persilangan ganda dibutuhkan dua tahap persilangan yang melibatkan dua pasang persilangan. Seperti yang telah dijelaskan pada gambar, pada langkah 1 terdapat dua pasang hibrida. Pasangan pertama yaitu A dan B, dan pasangan kedua yaitu C dan D. Masing-masing pasangan ini disilangkan, sehingga dapat dihasilkan hibrida persilangan tunggal yaitu AB dan CD. Pada langkah 2, hibrida persilangan tunggal yang dihasilkan pada langkah 1 yaitu AB dan CD disilangkan untuk menghasilkan persilangan ganda. Hasil dari hibrida silang ganda adalah benih sebar. Three-way cross hybrid atau hibrida silang 3 adalah generasi pertama yang dihasilkan ketika satu single cross hybrid atau hibrida silang tunggal disilangkan dengan satu inbrida. Seperti yang telah dijelaskan pada gambar, hibrida silang tunggal yaitu AB disilangkan dengan inbrida C, menghasilkan hibrida silang 3 yaitu biji konsumsi.